Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini hari Rabu, yang tadinya aku harus ikut touring ternyata nggak ikut guys. Ternyata di balik itu ada hikmahnya guys, aku nggak ikut. Ternyata ini ban tadi ada bocor. That's right. Seandainya aku nambal ban di waktu anak-anak lagi pada touring, mungkin aku jadi penghambat mereka kali ya. Hari ini schedule-nya kita mau review motor lagi ya, sesuai yang kalian minta, dan ya tungguin aja vlognya. Be right back. Later. Oke guys, kamera 360 aman ya guys ya, that's right. Jadi guys, aku hari ini bakal memakai motor yang cuma 3 di Indonesia. Apa itu? Let's go, ini dia. Oke teman-teman, saatnya kita keluar unitnya ya. Guys, kita langsung aja guys. Thank you Om Hanif. Terima kasih banyak udah settingan kameranya, mudahan ini better lah ya. Ini Trepistoni jatuhnya. Trepistoni itu apanya Om? 3 silinder. 3 silinder. 3 silinder, 800 cc. Boleh dibilang itu dia Ferrari-nya di motor lah kalau MV Agusta ini. Itu sebutannya Trepistoni. Trepistoni. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Italinya. Oh, bahasa Itali. Berarti artinya tuh 3 piston. 3 piston. Itu ya. Iya. Dan yang membuat dia limited edition apalagi nih selain tampilan yang beda gitu. Emang cuman benar ada 3 unit di Indonesia. Untuk unit yang RC. Ada yang facelift. RC itu apa maksudnya? Reparto Course. Jadi Reparto Course-nya itu dia versi balapnya dari motor MV Agusta ini sendiri. Oh, ini versi balapnya. Livery versi balapnya. Nah, jadi guys, aku kira motor balap itu, aku kira cuma ada apa namanya motorsport doang. Ternyata naked juga ada balap ya. Ada juga. Ini yang versi balapnya, yang race-nya. Ya. Dan cuma 3 di Indonesia. Cuman ada 3. Nah, yang facelift-nya juga cuman ada 3 di Indonesia. Oh, that's right. Keren. Oke guys, daripada kita ngobrol terus di sini, gimana kalau kita naik langsung ke motornya guys? Dan ditemani sama Om Gifar juga guys. Boleh. Instagramnya mana kayak gini Om Gifar? Ada nanti di bawah sini. Dan untuk ownernya ini dia guys, Instagramnya guys. That's right. Terima kasih untuk ownernya memberikan Ones kesempatan untuk nge-review motor ini. That's right. Motor yang cuma 3 di Indonesia dan tidak sembarang orang yang memilikinya ya guys ya. Iya, yang asik. Om nanti minta tolong teduhin Om ya kalau udah. Masuk ke topik ya guys ya. Kembali ke lab. Jadi begini bentukannya kalau dari jauh nih guys. Kalau kita putarin ya. Nih. Ferrari-nya di motor ya guys, yaitu MV Agusta Dragster RC 800 ya. 800 RC atau RC 800 nih cara nyebutnya nih. Dragster RC 800 boleh. Oh ya guys. Dragster 800 RC juga boleh. Dan lampunya itu beda dari Brutale ya. Brutale. Kalau Dragster itu udah kasta atasnya lah. Dan kita dengerin suaranya guys. Oke, kita take kedua guys ya. Karena di awal tadi kami nggak ada suaranya guys. Adapter mic-nya error karena bekas hujan. Emang sih udah hampir setahun aku nggak pernah bersihin kamera guys. Tapi di sini ada kan yang Dragster juga kan ya di Biker Second Spot. Ini sama. Cuman bedanya Dragster Reparto Course ini RR. Velgnya beda. Kalau Reparto Course dia pakai basis ini magnesium. Oh, magnesium yang itu ya. Diganti Ber- pakai BST. Oh iya, kalau ini Ini udah ganti juga OZ. Kalau RR itu pakainya sebenarnya Kineo. Komponen sih untuk spek stock semua hampir sama, cuma beda nih tuningan engine-nya aja. oh, tuningan engine tuh maksudnya apa nih? Banyak adik-adik yang nonton nih. Jadi ECU-nya itu sudah bawaannya tuh yang memang udah di ini lah, udah di upgrade. Oh, di upgrade ya. Berarti kenceng lah ya. Oke guys. RC-nya udah modifan tuh udah 200 lebih. 200 juta lebih. Nah, kalau ini modifannya di mana nih yang Om jual nih? Ini velg udah pasti, knalpot S1, project S1, terus ya totally hampir semuanya juga udah berubah juga sih. Step udah Rizoma. Nah, ini dibanderol dengan harga berapa nih? Ini di 450 juta. 450 juta lah ya. Yang pengen beli motor ini langsung aja ke Biker Second Sport, kunjungin ke sini guys. That's right.
Oke, saya mau jalan dulu ya. Oke guys, bismillah nih. Shoot kedua, take kedua. Aku ngerepotin Om Gifar nih. Om Gifar makasih banyak ya. Oke, bismillah. Check 2 1, 2, 3. Dah, yuk. Oke, ini dia Baker Second Sport. Tempatnya di Jatiwaringin ya. Jalan Raya Jatiwaringin. Ya, untuk sultan-sultan yang di Kalimantan Selatan nih, kalau mau cari moge, pas di sini nih. Jadi guys, cara nyalainnya kayak gini. Ini cut engine, tombolnya ke dalam, kita keluarin, truk. Baru, tuh, cara start up engine aja kayak start up mobil. Oke, bismillah ya. Kalau kali ini gagal juga shootnya, ya udahlah, vakum gue dari YouTube guys. Oke, silakan jalan duluan Om. Kita nggak usah jauh-jauh nih, biar tadi pas aku cek juga di kamera 360 tadi aku kejauhan juga sih. Jadi harus deket-deket gitu. Oke, tadi tentang horsepower berapa? Kira-kira di 130-an lah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tes 1 2 3. Aman? Aman. Oke. Jadi guys, perkenalkan dulu ini Om Gifar ya guys ya. Om Gifar ini adalah karyawan apa sih? Marketing asisten service. Wah, ya bahasa Inggris lah ya biar keren ya. Marketing asisten service-nya di Baker Second Sport. Jadi Baker Second Sport tuh ada tim kreatif, ada tim marketingnya, terus ada tim di videografinya. Sosial media. Semua lengkap. Ada. Insya Allah. Iya. Ternyata guys, pada awalnya aku kira ini motornya dijual. Nah, motor ini tuh dimiliki oleh Om Hardiagus. Om Hardiagus. Terima kasih Om Hardiagus memberikan opportunity sekali lagi ya untuk honest untuk membawa Dragster 800 RC-nya. Bro, ini kok macet ya? Biasa, sedikit doang di sini. Kasih doang ya. Kita kembali ke laptop ya Om Gifar ya. Jadi tuh untuk setelan motor naked emang MV Agusta ya juaranya ya. Cukup ramping dan nyaman. Desainnya ini motor seni sih jatuhnya. Karena apa? Buntutnya, ciri khasnya itu loh. Apa sih? Kalau boleh dibilang MV itu motorcycle art. Nah itu dia. Lah. Bahasa Indonesia aja bang. Motor yang dibuat dengan seni guys. That's right. Tadi guys di awal Impressionnya gimana? first impression, ini second impression sih boy. Second impressionnya gimana? Jadi menurut aku nih, buat kalian yang nggak demen motor nunduk tapi stylenya keren, MV Agusta emang bener-bener pilihan yang tepat guys. Tapi selera masing-masing ya guys ya. Tapi menurut aku overall untuk desain MV Agusta sih guys, karena ya itu tadi ada mode guardnya dan buntutnya pendek. Ini motor limited edition ke 50 dari 250 apa 350 gitu, lupa deh. Ada di batok tameng depannya. Oh 50 dari 350 ini. Iya. Buset. Wah nih malam ini guys. Hari udah mulai geram ini guys. Tulis di kolom komentar gimana nih kalau seorang honest yang tingginya 166 memakai motor MV Agusta ini, Dragster Limited Edition pastinya, dengan livery. Oh ini guys, Revarto Corse ya, Corse. Jadi ini yang edisi balapnya seperti Om Dayat bilang tadi guys. Settingan ECU nya juga berbeda dari settingan ECU yang bukan limited edition. Dan yang setting ECU tuh dari MV Agustanya langsung. Tuningannya udah top deh. Iya. Dari pabrik. Iya, udah dari pabrik, nggak diragukan lagi lah ya. Alright. Oh ya guys, aku biasanya kalau yang ngevlog tuh ada alright, aja. Alright. Oke guys, hati-hati guys. Kita belum nyebutin tuh modifannya. Modifannya apa aja nih? Paling jelas kelihatan itu dari sektor kaki-kaki. Oh, kaki-kakinya terbuat dari Kaki-kaki BSD karbon. kisaran harga berapa tuh untuk kaki-kakinya? 60 juta lah kurang lebih. Sepasang ya, belum termasuk ban guys. Kaliper depan belakang sudah ganti menggunakan bahan yang nikel. Depan GP4 RX, belakang P2 nikel. Di kisaran harga berapa tuh? Depan belakang itu estimasi hampir 35-an atau bahkan lebih lah, estimasi depan belakang.
bisa dibulatin jadi 40 jutaan lah ya. Clear clutch dari CNC Racing warna merah. Dengan harga berapa tuh clear clutch? Di bawah 20, kayaknya sih di bawah 20. Terus juga perintilan lainnya, wah masih banyak deh pokoknya. Di total tadi kata Om Ded 200 jutaan lah ya. Hampir 200 jutaan. Oh iya, buset. Bayangkan guys, 200 juta. Kalian mau beli apa tuh? Komen di bawah guys. Lihat di kamera 360 ya guys ya. Cocok nggak guys abang pakai naked yang MV Agusta kemarin kan? Waktu pakai KTM katanya badan abang tuh pas-pasan bang, gitu katanya. Tinggi banget kalau KTM memang. Ini gagah gitu kan ya. MV Agusta juga gagah sebenarnya, cuman lebih ke desainnya gitu loh. Unik lah, punya karakter sendiri dia. Mudguard, terus lampu belakangnya, terus jok belakang tuh pendek. Wah ini bisa aku tancap gas ya Om Gifar ya. Tapi hati-hati ya, di depan ada putra sebelah kanan. Oke, kita ketemu lagi dengan kamera 360 nya guys. That's right, mudahan ini terang lah ya. Ini enak banget sih MV Agusta ini yang hitungannya moge, tapi dipakai untuk harian enak gitu loh. Berasa bawa motor-motor kayak 250 sama 150 saking enaknya gitu loh Om Gifar. Soalnya kan aku dulu pernah kan punya motor-motor 150, jadi kayak santai banget gitu. Padahal moge, tapi kayak pakai motor mocil gitu loh. That's right. Untuk feel ini ya, feel berkendaranya guys. Ini setahu Om Gifar, ini dibanderol dengan harga berapa ini? Kalau untuk sekarang, soalnya belum ada, nggak ada yang jual lagi sih. Soalnya emang bener-bener itu kan cuma masuk 3 di Indonesia. Iya. Juga kayaknya semuanya udah dipegang sama kolektor. Udah sold out lah ya. Ya bisa dibilang dengan harga 700-800an lah ya. Kalau udah barang kolektor gini. Oke guys, ini pakai barang kolektor guys, bermacet-macet ria nih, buset. Om Hardi ini pasti tegang nontonnya nih. Kalau lewat Jakarta yang tadi itu pasti udah macet itu ya. Menara Pancoran. Di sana udah macet kan ya? Crowded banget itu. Bagaimana kalau kita naik ke lantai 2 nih? Yang bertanggung jawab Om Dayat sama Om Agus. Bercanda guys, bercanda ya. Nggak boleh guys, nggak boleh rebel ya guys. Wow, suaranya guys, wow. Aku naik ke atas ya. Bercanda guys, bercanda guys ya. Langsung di blacklist aku dari YouTuber anjay. Damn. Bagaimana menurut kalian guys tentang motor ini? Komen aja di bawah guys ya, nanti aku balas-balesin. Aku sekarang udah lebih sering baca komentar sekarang. Kalau gabut, nggak gabut doang sih, pas lagi ngedit baca komen gitu, balas-balesin gitu. Ini kanan. Sini. Oke. Ini ada kuda berarti guys, aku nggak boleh kenceng ini ya, karena kudanya takutnya dia panik nanti. Ini ada adik-adik nih pulang sekolah jam segini, dia habis dari mana ya? Habis les privat mungkin. Oh, les privat, oke. Karena lampu merah, mas. Ya. Nanti, hah? Bang Ones kan? Iya, nih. Udah subscribe belum? Dari 2017. Wah, seriusan? Gila, ada subscriber dari 2017. Hei, Gifar, ada subscriber dari 2017, buset di belakang gue. Wah, ya dia di belakang anjay. Di sebelah kiri. Sebelah kiri Om Ones. Ya. Itu bapak-bapak, ini belok kiri ya? Ya, belok kiri, kita ngikutin aja. Oh ya. Ada hikmahnya kita take 2 kali nih, karena kita ketemu subscriber dari 2017. Buset, respect berat dah. Jangan lupa komen. Jangan lupa komen ya bro. Oi, cuek banget ya anjay. Sama bininya kayaknya tuh. Kalau subscriber dari 2017 biasanya udah nikah semua sih. Adik-adik tuh nyebutnya apa ya? Kalau suaranya Pada tahu mungkin. backfire tuh yang ada apinya. Kalau ini kan gitu loh. Kayak bunyi senjata di autoin gitu. Iya, kalau pas gas dia pasti ada Iya, itunya apa namanya guys? Beletakannya ya.
Iya, beletakannya tuh sifatnya auto guys, bukan single. Dia ada auto, ada single, ada apa namanya, lupa aku. Kan ada tipe senjata auto, bros, single, terus satunya tuh lupa guys. Itu manual kalau nggak salah ya. Manual. Oh ya, bros, single sama auto ya. Ini guys sifatnya auto guys ya, makanya apinya nggak terlalu gede keluarnya. Tapi kalau yang udah single tuh besar gitu. Nah itu gede tuh keluarnya. Awas keluar mobil. Aman. Khawatir dia guys, soalnya ini yang bertanggung jawab dia guys. Oke, bismillah. Tenang Om Gifar. Aku udah pernah nge-escort ambulan pakai H2. Bayangkan H2 nge-escort ambulan waktu di Kalimantan. Masya Allah. Viral dulu. Ya, kita ambil kanan yuk. Jadi guys, ini videonya lagi naik-naiknya ini guys, yang nge-escort ambulan pakai H2 itu. Itu padahal video tahun 2019. Tapi dikira orang itu video baru, padahal video lama gitu. Jadi banyak yang nanyain. 19 itu. Iya, jadi banyak yang nanyain, Bang, H2-nya mana? Guys, itu bukan punya aku, H2-nya itu punyanya Bang Andri guys. Tapi doain aja. Emang H2 motor impian aku sih sekarang. Yoi. Iya. Jadi motor boncengan itu sportnya R6, kalau single seatnya H2 gitu. Kalau sama ibu negara baru pakai R6 gitu loh, touring gitu. Gila, touring pakai motor R6 nunduk banget, buset. Duduk sekali. Tapi aku seneng R6 sumpah. Awas ke senggol orang, bosku. Ya, Mana sih? di depan kiri. Oke guys. Habis baleho. Oh, habis Baleho ini. Oh, patokannya Baleho ya. Iya. Oke. Wis. Wih deh, anjay. Alhamdulillah, kita cek dulu ya guys ya, audionya apakah masuk. Kalau audio sampai nggak masuk juga guys ya, udah vakum ngomotovlog balik Kalimantan aku. Enggak macet, sedikit lah macetnya, cuman bisa diterobos-terobos kiri kanan. Hah, mana? Rambut over. Oh, mau nyukur rambut. Tapi ntar kesini lagi. Enggak. Oh ya udah. Hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nih guys, kita parkirin dulu guys. Lihat, buntutnya tuh pendek banget guys. Aku bilangnya ini motor beda dari yang lain karena kalian bisa lihat sendiri dari buntut, asik, lihat jauh banget bedanya. Di ban udah sejajar nih ya. Lihat buntutnya. Cuma nggak nyampe seat belakangnya R6 gitu loh. Jadi kalau boncengan dapat segini doang ceweknya nih. Atau teman kalian kayak ya itulah istri yang kalian bonceng gitu loh. Bukan pacar ya. Kalau kalian punya pacar mudah-mudahan lekas putus, amin. Tapi jangan khawatir. Ini nggak bakal nyiprat karena ada ininya. Ada ininya nih. Di semua brand MV Agusta guys ya. Bisa kalian lihat di dalam sana. Semua MV Agusta ada mudguardnya. Ini juga ntar aku pasang nih mudguard. Kalonya touring doang sih. Setuju nggak guys? Jadi nggak nggak overthinking gitu loh punya. Di belakang keciprat nggak, belakang nyiprat nggak gitu. Motor yang cuma 3 di Indonesia. Motor yang ke-50 dari 350. Entah duanya di mana lagi, yang pasti ini punya Om Hardi Agus. Keren. Velgnya udah karbon. Brembo nickel, clear clutch. Kukira clear clutch itu harganya cuma jutaan guys. Ternyata dia ada 10 juta guys ya. Buset nih, motor cantik banget sumpah. グループ接続が失われました。 Nah itu katanya grupnya udah berakhir guys. Gimana menurut kalian guys? Seandainya aku punya duit banyak terus aku beli ini, apakah kalian setuju? Atau ada opsi motor lain yang kalian mau sarankan untuk abang? Komen di bawah guys. That's right. Kuncinya gantung kunci aja Supreme. Wah, damn. 3 silinder guys ya. Dan suaranya sekencang semelengking itu. Memang bener-bener MV Agusta. Di luar Nurul. Oke guys, itu tadi dia riding bersama motor yang cuma 3 di Indonesia. Dan ya, terima kasih untuk Om Hardi Agus sekali lagi yang udah ngasih opportunity untuk aku test ride motornya. Dan Biker Second Sport juga yang udah nemenin sepanjang jalan. Tadi yang terutama untuk Om Gifar, that's right. Dan tidak lupa juga untuk berterima kasih kepada Speed Tanner yang udah
yang udah support aku dengan memberikan aku kesempatan juga memiliki brand dari Speed Tuner, produk limited editionnya. Terima kasih banyak Speed Tuner Indonesia, Speed Tuner Indonesia. Dan as always, Bang Haikal Faris, terima kasih banyak yang udah mensupport lahir batin guys. That's right. So ya, cukup sekian untuk vlog hari ini guys. Aku harapkan semuanya terhibur, puas dengan reviewnya. Kalau ada kurang dari aku, silahkan komen di bawah sebagai introspeksi juga untuk aku. Dan ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gua Nes, I'm out. Peace.